Halo Itara Friend, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Itara Friend yang ada di rumah ya? Maupun lagi di rumah atau lagi di jalan atau lagi tempat wisata, mungkin kan lagi siang-siang gini sambil nunggu buka puasa kan mungkin lagi berwisata ria gitu. Apa kabar semua ya Itara Friend? Kali ini kamu ketemu lagi sama aku Haris Munandar. Kita di sini bakalan bincang santai seperti pada episode-episode sebelumnya ya, kita kali ini bakalan bincang santai dengan program studi baru yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Kalau gitu kita langsung sapa narasumber kita kali ini ya. Halo Bapak. Halo. Halo Ibu. Halo. Oke, sebelum perkenalan saya punya pantun nih ya. Oh boleh, boleh. Sebagai pembuka gitu kan, Iya, iya. sebagai pemanis dalam bincang santai kali ini. Buka puasa pakai gorengan. Cakep. Oke. Biar nggak seret beli minuman. Cakep. Dengan siapa ini gerangan? Bolehkah kita berkenalan? Oke. Oke, kalau gitu boleh buat Bapak sama Ibunya perkenalan lebih dulu nih. Baik, sebelum memperkenalkan diri, saya balas dulu pantunnya Kak Aris ya. Boleh, boleh. Jalan-jalan ke kota Tasik, Cakep. jangan lupa mampir ke butik. Asik. Selamat siang adik-adik, kita dari Rekayasa Kosmetik. Waduh. Keren, keren, keren. Baik Kak, itu untuk balasan pantunnya ya. Selanjutnya saya perkenalkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabi pun. Ya pun. Perkenalkan nama saya Angga Saputra Yasir. Saya merupakan dosen dari Prodi Rekayasa Kosmetik. Selanjutnya Bu Tika silakan. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tika Rayu Putri. Saya juga merupakan dosen Prodi Rekayasa Kosmetik. Oke, berarti bersama dengan Pak Angga ya, Pak Angga dan juga Bu Tika. Iya. Selaku dosen di program studi baru nih ya di ITERA. Iya, Saya benar. juga selaku mahasiswa ITERA juga baru denger nih ya, bakalan ada namanya program studi rekayasa kosmetik gitu. Ya. Tapi sebelumnya ini kan ada kendala ya Pak. Selama beberapa menit tadi ya kita harusnya live streaming jam 1 tapi tertunda karena ada kendala gitu ya. Tapi tetap semangat kan buat Tentu dong. Tetap dong, harus Oke. semangat. Nah, ngomongin tentang rekayasa kosmetik nih Pak ya. Ini kan tentang prodi baru. Nah, ini nih apa sih latar belakang didirikannya program studi rekayasa kosmetik nih Pak? Baik, sebelum ke sana saya coba tanya dulu nih ke Kak Aris nih. Kak Aris hari ini pakai kosmetik nggak? Kalau untuk skincare masuk kosmetik nggak Pak? Masuk? Oh, berarti pakai Pak. Apa aja? Kalau untuk saya sendiri ya nggak terlalu banyak sih, paling cuma basic skincare-nya itu face wash, sabun cuci muka gitu kan, terus pelembab sama sunscreen itu aja sih Pak. Baik, berarti nggak sikat gigi. Asik, sikat gigi pasti dong. Sikat gigi. Sampoan nggak? Sampoan. Oke, jadi kita pahami dulu ya definisi kosmetik ini mungkin masih banyak yang belum paham ya bahwa kosmetik itu adalah sediaan yang digunakan pada luar tubuh ya, yang bertujuan ya. Jadi luar tubuh itu bisa saja rambut, kulit, gigi ya, permukaan mukosa mulut dan sebagainya yang digunakan tujuannya adalah untuk membersihkan, mewangikan atau memperbaiki. Jadi sebenarnya kosmetik itu tidak hanya soal make up saja begitu ya atau skincare saja. Jadi lebih luas, ada personal hygiene dan sebagainya. Nah, bagaimana prodi ini bisa didirikan? Jadi kalau kita berangkat dari kebutuhan pasar ya. Jadi dunia itu ternyata kosmetik ini memiliki market share yang cukup besar gitu. Jadi di tahun 2020 itu sekitar 3.000 triliun itu adalah konsumen kosmetik itu spend money-nya sampai segitu banyaknya. Dan di dunia 5 terbesar itu berasal dari Inggris maupun dari Britania Raya ya. Misalkan kita sebut saja dari Britania ada Unilever, kemudian dari Amerika ada P&G dan sebagainya. Nah, di sini padahal ya kalau kita lihat lagi ini Kemenperin sendiri ya, Kementerian Perindustrian itu melalui RIPIN ya pada tahun 2015 hingga 2035 menempatkan industri kosmetik itu sebagai industri andalan ya nasional gitu ya. Nah, apalagi kita lihat Sumatera, khususnya Indonesia itu secara umum memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Betul, Pak. Kita lihat sekarang itu kosmetik sudah mulai bergeser ke arah kosmetik herbal kalau kita lihat. Justru kosmetik herbal itu sekarang harganya jauh lebih mahal daripada kosmetik-kosmetik yang konvensional. Nah, melihat tantangan tadi, kita lihat nih ternyata di Indonesia industri kosmetik itu masih sangat sedikit. Kalau kita lihat data misalkan di Thailand dengan jumlah penduduk 70 juta, industri kosmetiknya ada sekitar 5 ribuan. Itu sangat banyak.
dibandingkan Indonesia dengan penduduk 270 juta dengan jumlah industri kosmetik terakhir yang saya baca itu terregistrasi di Badan POM itu sekitar 800. Jadi kita dari jumlah penduduk 3 kali atau bahkan hampir 4 kali lebih banyak, tetapi dari segi jumlah industri kosmetik kita sepersepuluh hampirnya dari Thailand. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih dikarenakan masih sedikitnya industri kosmetik, ternyata dicari tahu nih kenapa sebabnya Indonesia bisa sedikit itu, bahkan kita lebih banyak impor daripada ekspor kosmetiknya. Nah, Betul, ternyata ini dikarenakan sumber daya manusia yang masih sedikit begitu ya, atau masih kurang bergerak di bidang ini. Oleh karena itu ITERA tahun 2019 itu bulan Desember bersama dengan PT Paragon dan pengawas kosmetik dari BPOM itu melakukan FGD ya, Forum Group Discussion, untuk membentuk prodi dengan fokus yang spesifik yaitu pada rekayasa kosmetik. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti cukup panjang, Cukup panjang ya sejarahnya, cukup panjang sekali. mulai dari tentang kosmetik yang masih minim kan di Indonesia, tentang teknologinya, terus dari sumber daya juga dari Sumatera juga masih banyak, tapi kita kurang nih dari segi teknologi. Akhirnya dibentuk nih teknologi rekayasa kosmetik di ITERA. Ya. Keren. Nah, buat Bu Tika nih ya Bu, ini kan rekayasa kosmetik kalau dari orang awam kan identik dengan wanita Bu ya. Ya, Nah, benar. apakah rekayasa kosmetik ini khusus wanita atau gimana nih Bu untuk mahasiswanya Bu? Oke, nah jadi buat adik-adik yang ingin bergabung di Prodi Rekayasa Kosmetik itu tidak ada persyaratan khusus sebenarnya. Jadi siapa aja join ke kita menjadi keluarga besar Rekayasa Kosmetik itu siapa aja boleh gitu dari segi gender ya. Karena memang fokus kita itu adalah menjadi fokusnya di rekayasa gitu. Rekayasa itu lebih ke teknikan gitu. Jadi tidak ada syarat khusus harus khusus wanita yang bermain dengan make up dan segala macamnya, tidak. Jadi laki-laki juga bisa mengelaborasikan bahwa kemampuan dia di bidang keteknikan seperti itu. Jadi dan segi kelulusan untuk kesekolahan itu baik lulusan SMA atau lulusan SMK itu boleh bergabung kok adik-adik semuanya ya. Oke. Gabung bersama kita gitu. Jadi nggak ada persyaratan khusus seperti itu. Oke, berarti nggak ada persyaratan khusus, cuma buat cewek ini ya butuh rekayasa kosmetik tapi Iya. enggak gitu Enggak. ya. Kita umum gitu, baik cowok Umum, baik cewek gitu bisa Iya. masuk. Apalagi kan tadi yang dijelasin sama Pak Angga sendiri, kosmetik nggak cuma tentang perias wajah gitu Iya, kan. benar. Mulai dari pasta gigi tadi ternyata termasuk kosmetik. Iya, benar. Baru tahu juga. Deodoran loh, deodoran juga masuk loh. Termasuk kosmetik. Iya. Kalau saya sendiri kan sebelum tahu dari Bapak dan Ibu sendiri kan, kalau yang saya pikir kosmetik ya itulah berhubungan dengan skincare, terus merias wajah gitu kan. benar, Ternyata nggak hanya itu tuh ya Iya, kosmetik. luas kalau kosmetik. Nah, kalau untuk yang dipelajari nantinya sebagai mahasiswa prodi rekayasa kosmetik nih, apa aja sih Pak kira-kira? Ya, Bu Tika? Iya boleh. Boleh, ya. Jadi Oke. saya jelaskan bahwa yang dipelajari dari rekayasa kosmetik itu kita turunkan dari kelompok keilmuan dulu ya. Jadi rekayasa kosmetik itu ada 2 kelompok keilmuan. Nah yang pertama itu ada dari kelompok keilmuan teknologi dan bisnis kosmetik. Di teknologi dan bisnis kosmetik itu adik-adik bisa belajar tentang teknologi formulasi ini. Jadi kalau adik-adik tahu kalau dalam kosmetik itu bentuk krim itu macam-macam ya. Kalau Korea dominannya bentuk krimnya agak watery gitu ya kan, yang kalau diolesin di kulit itu mudah gampang cair, dia krim tapi waktu dioles tuh cair. Itu teknologinya gimana, itu bisa belajar, itu bisa sama Pak Angga nanti belajarnya ya. Nah terus kemudian nanti dari segi bisnis pemasarannya itu bisa belajar juga di rekayasa kosmetik, tidak hanya bagaimana pemasaran, psikologis dari pembentukan packaging si kosmetik itu sendiri supaya bisa meminat para pembeli itu ya, itu juga dipelajari. Nah yang kedua ada kelompok keilmuan dari kimia dan analisis kosmetik. Di situ adik-adik bisa belajar tentang bagaimana mengolah bahan alam, terutama dari Sumatera ya, kita akan fokusnya Sumatera. Jadi itu diolah menjadi produk kosmetik yang bisa bersaing nanti di pasar global. Terus kemudian bagaimana menganalisisnya, ada logam beratkah, terus ada kontaminan dari mikroorganisme atau bagaimana segala macamnya itu bisa dianalisis. Teknologinya juga akan kita pelajari di sini gitu. Berarti mahasiswa-mahasiswi nanti tuh punya peluang untuk bisa bikin produk kosmetik sendiri Bu ya? Iya benar sekali. Tidak hanya bikin, bisa menjual juga. Tidak hanya bisa membuat itu, juga bisa tahu tuh pasarnya gimana, target pasar, analisa pasarnya kayak gimana gitu. Berarti memang peluang dari
rekayasa kosmetik ini sangat besar gitu kan, karena tadi nggak terfokus dari pembuatan Iya. kosmetik tapi juga pemasarannya juga Iya, gitu kan, benar sekali. belajar marketing juga berarti. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan dari Bu Tika tadi. Saya ambil contoh apa yang akan diajarkan itu, misalkan ya, kita mau buat kosmetik deodoran misalkan ya, sebagai deodoran. Nah, mahasiswa nanti diajarkan kenapa sih timbul bau begitu ya dari ketiak gitu kan biasanya. betul. Itu diajarkan dulu bagaimana proses timbulnya bau, misalkan kelenjar keringat mengeluarkan keringat, kemudian bertemu bakteri ya, Corynebacterium, kemudian bakteri yang akan melisis ini dan seterusnya pokoknya. Nah, itu dia tahu bahwa ternyata masalahnya itu adalah keringat dan bakteri. Kemudian mahasiswa nanti diminta bagaimana cara mengatasi masalah itu. Salah satunya misalkan menggunakan garam-garam aluminium, misalkan aluminium hidrosilikat dan sebagainya ya, hidroklorid, sorry. Oleh karena itu mahasiswa nanti itu belajarnya itu komprehensif. Jadi dari ilmu dermatologinya gitu ya, dermatologi kosmetik sampai formulasi, kemudian sampai dia mendesain sebuah industri kosmetik yang skala IKM ya, atau industri kecil menengah gitu ya, atau UMKM istilahnya. Nah, itu juga diajarkan sehingga kosmetik yang dijual oleh mahasiswa nanti itu bukan kosmetik yang ilegal, karena banyak sekali sekarang itu kalau kita buka marketplace kosmetiknya banyak tapi tidak memiliki izin edar. Oleh karena itu mahasiswa nanti dari lulusan rekayasa kosmetik selain piawai dalam membuat, mengerti juga bagaimana aspek regulasi dan keamanannya. Oke, tadi itu penjelasan tentang rekayasa kosmetik. Kalau gitu kita sapa dulu nih Itara Friend yang nonton live streaming siang ini, Bu. Di sini ada banyak, ada sekitar 48 yang join ya. Ada, kita sapa dulu. Halo Kak Davi, halo Dela. Ini ada pertanyaan, ini prodi baru tahun 2022 ya, Bu? Iya, benar sekali. Jadi prodi rekayasa kosmetik untuk saat ini statusnya masih menunggu SK perizinan berdirinya prodi. Oke, berarti kalau untuk masih menunggu SK, nanti ketika tahun ini diresmikan akan ada penerimaan lewat jalur apa aja itu, Bu? Ya, segera akan ada 3 jalur yang bisa ditempuh untuk mahasiswa yang ingin bergabung di kita. Itu ada SMMPTN, terus ada USMPK, terus ada USMPB. Jadi ada jalur masuk mandiri, ya. Terus kemudian ada jalur masuk prestasi khusus, ada jalur masuk prodi baru, seperti itu. 3 jalur. Nah, itu kan biasanya dari mahasiswa lagi dari siswa nih ya, kelas Iya. 12 kan. Kalau SMA IPA pasti otomatis boleh nih milih. Nah, Iya, kalau benar. dari backgroundnya SMK itu, Bu, itu kira-kira ada kriteria khusus nggak sih dari alumni SMK sendiri? Nah, sebenarnya dari background apa aja pendidikannya bisa bergabung bersama kita, karena memang di ITERA sendiri ada TPB ya, tahapan persiapan bersama. Namun jika untuk adik-adik disarankan ya, adik-adik itu yang memiliki basic yang sudah mumpuni, yang kuat itu ya dari misalnya kayak SMK farmasi seperti itu, terus SMK kimia analisis itu sudah sangat relevan dan sudah sangat berkesinambungan jika bergabung di keluarga rekayasa kosmetik. Terus SMK tata rias gitu, dan IPA terpadu teknik industri, teknik kimia juga bisa bergabung bersama kita yang sudah punya basicnya mumpuni gitu. Tapi kalau misalnya mereka nggak punya basic, tapi mereka minat banget nih, Bu, pengen join ke rekayasa kosmetik, kira-kira boleh nggak sih, Bu, gitu? Boleh, jelas boleh dong. Karena kan di ITERA ada TPB ya. Jadi tahap persiapan bersama. Itu akan disetarakan semuanya tentang ilmu-ilmu basicnya, kimianya, segala macamnya gimana. Nanti semuanya juga akan belajar bersama kita, yang akan kita siapkan kompetensinya itu setara semuanya kok gitu. Jadi siapa aja boleh. Oke, berarti boleh apa aja ya. Iya. Nah, itu Rafael yang ada di rumah nih ya, buat kamu yang masih siswa kelas 12 ataupun SMK yang masih belum daftar nih ya untuk ke jenjang lebih lanjut atau kuliah gitu kan, kamu bisa jadiin rekomendasi nih rekayasa kosmetik sebagai prodi pilihan kamu nantinya. Karena tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Tika ya, nggak harus kamu background dari SMK yang sesuai dengan itu tadi, tapi kamu dari luar itu juga bisa, karena nanti di ITERA juga ada tahap persiapan bersama, jadi kamu bisa sama-sama untuk belajar bareng di rekayasa kosmetik. Iya, benar sekali. Oke, kalau untuk mahasiswa baru yang diterima itu kira-kira berapa orang, Pak, untuk tahun ini? Tahun ini keputusan dari rektor itu sekitar 30 ya. Jadi kita hanya menerima, jumlahnya terbatas hanya 30, dan itu merupakan angkatan pertama sebagai engineer di bidang kosmetik ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan sebagai lulusan pertama gitu di bidang kosmetik. Oke, kalau untuk proses pembelajaran sendiri gitu, Pak, ada nggak sih fasilitas penunjang untuk proses pembelajaran dari rekayasa kosmetik gitu kan? Kan kalau di sini kan mungkin bakal banyak praktek atau gimana tuh. Nah, kira-kira fasilitas penunjang itu ada nggak sih yang diberikan ITERA untuk mahasiswa gitu, Pak? Ya,
Ada ya, yang pasti pertama adalah ruang kelas itu. Kita tahu bahwa ITERA memiliki ruang kelas yang sangat nyaman ya pastinya ketika untuk kuliah. Betul. Kemudian di samping itu yang gak kalah penting adalah kalau kita di bidang kosmetik ya, pembuatan kemudian evaluasi kita harus memiliki laboratorium yang mumpuni. Nah di ITERA itu sudah ada ya laboratorium untuk pembuatan maupun pengujiannya. Jadi ke depan ITERA memiliki laboratorium kosmetik dengan pengujian terhadap produk maupun terhadap respon produknya dari kulit ya, itu yang komprehensif juga. Mungkin bisa ditambahkan Bu Tika? Ya, nanti di ITERA sendiri juga akan menyediakan taman kosmetik ya, yang tadi seperti kita ketahui nanti di mana taman kosmetik itu bisa dieksplor nih, bahwa tanaman-tanaman mana saja yang bisa diangkat atau bisa diolah menjadi produk kosmetik seperti itu. Oke, berarti memang bakalan ada fasilitas penunjang untuk proses pembelajaran gitu Pastinya, Pak ya. ya. Nah, tapi kalau untuk secara proses pembelajaran gitu Pak dari semester 1, semester 2 itu akan fokus ke materi dulu atau memang nanti akan balance nih dari materi dan juga praktikumnya gitu? Baik, kalau dari praktikum dan materi itu kita balance dari awal, dan Rekayasa Kosmetik adalah salah satu prodi yang menerapkan sistem Merdeka Belajar. Artinya di semester 6-7 kita mempersilahkan mahasiswa yang ingin full magang di luar ITERA, misalkan di industri-industri yang sudah memiliki kerjasama dengan ITERA. Nah, perlu diketahui juga nih para adik-adik bahwa Rekayasa Kosmetik khususnya ITERA gitu ya, itu sudah bekerja sama dengan PT Paragon ya, perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia ya. Salah satu produknya kan Wardah, Makeover dan sebagainya. Betul, Jadi kita memiliki perjanjian kerjasamanya, dan itu bisa memungkinkan kalian untuk magang di semester 6 dan 7, jadi tidak di kampus tetapi di tempat magangnya gitu. Oke, nah kalau untuk tadi tempat magang gitu Pak ya, kalau untuk dari lulusan Rekayasa Kosmetik sendiri itu nanti punya prospek dari itu menjadi ciri khas dari prodi ini itu Pak, apa Pak? Ya, baik. Kalau dari segi ciri khas program studi, jelas yang pertama kita satu-satunya di Indonesia ya. Artinya dari nama saja atau dari pembelajaran saja kita tidak ada yang sama dengan prodi manapun di Indonesia. Kalau kita bicara spesifiknya, ciri khas program studi kosmetik di ITERA dengan kosmetik di luar negeri, kita fokus ke pengembangan bahan alam yang ada di Sumatera dan pengembangan produk-produk yang halal ya. Jadi kosmetik halal itu kan menjadi concern semua sekarang. Mungkin Bu Tika bisa ditambahkan? Iya, selain itu yang jadi ciri khasnya juga kita itu kita itu bisa mengolah yang tadi seperti Pak Angga bilang ya, kita mengolah bahan-bahan alam terutama Sumatera ya, dan kita itu mengeksplor yang ciri khas dari apa yang ada di Indonesia ini yang tidak ada di luar negeri, itu kita eksplor supaya menjadi sesuatu yang bisa spesial, bisa dibawa ke pasar global kayak gitu. Oke, berarti memang ada step by step juga untuk ke Rekayasa Kosmetik ini sendiri Pak ya. Nah kalau untuk dari dosen, background dosen nih Pak, background dosen dari Rekayasa Kosmetik itu kira-kira dari apa sih Pak? Baik, jadi kalau Rekayasa Kosmetik ini kan suatu ilmu yang penggabungan ya dari berbagai bidang ilmu. Misalkan saya dari farmasi, jadi kalau dosen-dosen yang dari background farmasi ini akan mengajarkan sesuai dengan materinya tadi, yaitu adalah tentang formulasi. Kemudian dosen-dosen dari kimia ini terkait dengan mengeksplorasi zat-zat bahan alam untuk digunakan sebagai zat aktif di kosmetik. Kemudian ada teman-teman dari teknik kimia. Kita mau scale up, kemudian kita mau desain pabrik, itu harus ada ilmu-ilmu dari teknik kimia. Kemudian ada teknik industri untuk mendesain kemasan sehingga siap untuk dijual gitu, menarik di pasaran. Itu ada juga dari dosen backgroundnya teknik industri. Dan yang gak kalah penting adalah background dari teknik bisnis. Jadi bagaimana memasarkan, itu juga ada dosennya dengan background tersebut. Nah di samping itu kita juga ada mata kuliah ya, sebenarnya kita butuh juga seorang dokter ya, yaitu untuk mata kuliah dermatologi maupun dermatologi klinis. Artinya mahasiswa nanti diajarkan tuh ilmu yang komprehensif, jadi nggak cuma buat dia tahu ini fungsinya pada kulit itu bagaimana. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah kalau untuk dari prodi Rekayasa Kosmetik sendiri ini kan berarti masih prodi baru dan juga prodi yang ada di Indonesia itu baru sedikit atau hanya satu-satunya Pak? Kalau untuk sarjana baru ini pertama. Oke, sarjana baru pertama ya, Pertama berarti dan satu-satunya. ITERA ini juga termasuk hebat berarti ya, banyak prodi baru yang ternyata masih termasuk program tadi yang baru ada di Indonesia itu pertama kali. Betul. Gitu kan. Benar. Nah kalau untuk jadi ciri khas dan pembeda dari prodi-prodi lain gitu Bu, kira-kira apa sih yang jadi pembeda yang paling menonjol nih dari Rekayasa Kosmetik dibandingkan farmasi mungkin atau kedokteran dan lainnya gitu? Ya, mungkin sedikit dari untuk jadi pembedanya antara
kalau yang paling melekat ya, paling dekat itu kan memang farmasi ya kalau dari kosmetik itu sendiri. Nah, pembedanya ada kalau farmasi itu yang dipelajari lebih kompleks ya, misalnya ada tentang obat, makanan juga gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan rekayasa kosmetik kita itu memang benar-benar fokusnya kosmetik, kita ngulik kosmetiknya mulai dari produksi, mulai dari pembuatan formulasi, analisis, keamanan, regulasi sampai pemasaran, produksi sampai pemasaran itu dapat semua di rekayasa kosmetik, seperti itu ilmunya ya, yang jadi pembeda bersama dengan si farmasi ini gitu. Mungkin farmasi mungkin dari segi formulasi dan analisisnya saja seperti itu, tapi kalau di rekayasa kosmetik kita lebih dalam nguliknya seperti itu. Mungkin kita baca boleh tambahin dulu. Tambahin ya. Oke. Mungkin yang dari segi farmasi karena background saya farmasi kebetulan. Jadi yang saya rasakan yang membedakan adalah produknya ya. Kalau farmasi itu kita di formulasi itu fokus ke obat. Jadi obat pun kebanyakan bentuk padat, walaupun cair juga ada dan semi solid juga ada, tetapi memang fokus kita di obat. Nah, kalau kosmetik itu fokusnya di kosmetiknya. Kosmetik itu di farmasi biasanya hanya jadi mata kuliah pilihan. Ya, jadi sekarang jadi prodi gitu kan, berarti kan ada yang jauh lah berbeda. Kemudian dari segi kedokteran nih yang nggak kalah yang harus kita pilah juga ya. Jadi kalau kedokteran, dermatologis misalkan ya, spesialis kulit itu mempelajari bagaimana penyakit kulit itu terjadi dan obatnya apa ya, dan senyawa apa yang dapat mengatasi kondisi tersebut. Nah, kita tidak di sana. Kita lebih ke bagaimana membuat zat tadi menjadi produk. Betul. Gitu. Jadi itu yang membedakan. Nah, kalau dari Bapak sendiri ini kan backgroundnya dari farmasi nih. Kenapa sih akhirnya akhirnya pindah nih mau jadi dosen rekayasa kosmetik ini? Ya, seperti yang saya bilang tadi, farmasi itu luas cakupannya. Kebetulan memang riset saya dari S1 itu udah ke arah kosmetik. Saya merasa kalau memang ada prodi yang lebih spesifik begitu ya terhadap riset yang saya jalani, saya memilih itu gitu ya. Contohnya adalah prodi rekayasa kosmetik ini. Nah, kalau dari Bu Tika sendiri nih, Bu. Iya, sebenarnya kalau dari dulu ya, kalau ceritain sejarahnya, saya tuh sebenarnya pengennya memang ke farmasi dulunya. Cuman memang rezekinya belum di farmasi. Nah, akhirnya ketika ada prodi baru yang merujuk pada kosmetik gitu ya. Betul. Yang kecakupan bidangnya termasuk juga ada sedikit enggaknya kefarmasian gitu ya. Akhirnya saya memilih farmasi walaupun background saya sebenarnya kimia gitu. Nah, saya melihat bahwa dengan saya masuk bergabung bersama keluarga rekayasa kosmetik, saya bisa mengeksplor tentang keilmuan kosmetik yang baru di Indonesia, sehingga bisa menjadi satu-satunya tempat di mana saya bisa mengeksplor kemampuan saya jauh lebih luas gitu. Tidak hanya cakupannya sempit gitu. Apakah nextnya bakal ada brand dari Ibu sendiri nih? Mungkin mengeluarkan produk. Ya, bisa jadi ya. Bisa Nantinya, jadi. ya bisa jadi. Mungkin kolaborasi sama mahasiswanya nanti ya, kan. Benar. Semoga. Nantinya mungkin ITERA punya bisnis kosmetik nih, bisa jadi ya. Jadi memang kalau kita lihat ya tadi ya, kita kembali lagi kenapa sih industri kosmetik itu di Indonesia masih sedikit, itu terkait dengan regulasi. Nah, sekarang regulasi itu sudah dipermudah sebenarnya. Kosmetik punya beberapa golongan, ada golongan yang ternyata lebih mudah untuk persyaratan bangunannya, denah bangunannya dan segala macamnya. Nah, tetapi kita lihat sekarang masih banyak orang itu yang punya brand tapi maklon gitu istilahnya. Maklon itu toll manufacturer ya, artinya dia membayar industri untuk memproduksi barangnya. Nah, dan di Lampung ini saya belum ketemu ada maklon seperti itu. Bayangkan kalau di Lampung ini sudah ada, padahal brand dari Lampung banyak loh, brand kosmetik dari Lampung itu. Tapi produksinya di Jakarta misalkan atau di Tangerang begitu ya. Nah, bayangkan kalau itu ada di sini dan mahasiswa-mahasiswa rekayasa kosmetik yang menjadi pionirnya itu kan merupakan bisnis yang sangat menggiurkan ya kalau kita bilang dari segi. Berarti kita bisa belajar sambil bisnis juga gitu. Iya, betul sekali. Luar biasa sekali. Berarti memang punya peluang untuk kita bisa belajar dan juga belajar marketing tadi, pemasaran tentang kosmetik gitu kan. Ternyata kosmetik itu nggak cuma tentang rias wajah dan lain sebagainya, tapi luas lebih dari itu. Bahkan saya juga dengar ya dari prodi rekayasa kosmetik ini kan memang dari tahun-tahun sebelumnya udah ada rencananya. Tadinya memang banyak nih temen yang pengen masuk ke sini, cuman belum dibuka gitu kan. Saya semoga nanti dibukanya rekayasa kosmetik bakalan banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang ingin join di rekayasa kosmetik gitu kan. Semoga saja. Karena kalau melihat dari masa depan rekayasa kosmetik juga bakalan tinggi terus gitu kan, tangganya nggak bakalan turun karena zaman sekarang juga banyak orang yang menggunakan kosmetik gitu. Nah, kalau Bapak Angga sendiri gitu, apakah menggunakan kosmetik? Ya, tadi seperti saya bilang ya, kosmetik itu cakupannya luas ya. Pasti saya menggunakan pasta gigi, kemudian shampoo dan segala macamnya. Cuman mungkin sebagai tambahan saja mungkin kenapa kita
telat begitu ya launchingnya. Ini insya Allah tahun ini mudah-mudahan kalau tidak ada halangan juga launching. Itu dikarenakan ini prodi pertama di Indonesia. Jadi memang ketika merumuskan kurikulum, nama itu kita banyak sekali pertentangan dari berbagai pihak begitu. Maksudnya pertentangan itu debat terkait kurikulumnya mau seperti apa. Nah sehingga untuk melahirkan sebuah ilmu yang prodi baru itu kan butuh step yang panjang. Kita mengajukan nama, kita mengajukan kurikulum dan seterusnya. Dan alhamdulillah pada tahun ini itu semua sudah terlewati ya, sudah disetujui. Hanya saja tinggal menunggu turunnya SK. Gitu. Oke, kalau gitu kita sapa dulu Itara Friend yang lagi nonton live streaming kita hari ini gitu kan. Di sini ada tanya nih, ada Roses Booth, ini prodi baru ya Bu katanya. Iya, benar sekali. Prodi Rekayasa Kosmetik merupakan prodi baru dan pertama di Indonesia. Oke, terus ada lagi, ada Naufal, ada Monica, ada Roset. Oke, sambil kita bacain komentar, saya mau nanya nih tentang pembelajaran yang ada di Rekayasa Kosmetik sendiri. Itu kan kita masih masuk ke tahap TPB juga gitu Bu ya. Iya, benar. Nah, kira-kira bakalan lebih banyak di kimia atau banyak fisika tuh Bu kalau untuk belajarnya nanti Bu? Ya, sebenarnya kalau perbandingan belajarnya di mana lebih ke kimia sih sebenarnya gitu. Tapi tanpa mengesampingkan keilmuan yang lainnya, sebenarnya memang kosmetik ini kompleks gitu ya. Jadi kimianya ada, fisikanya ada, biologinya juga ada, bisnisnya ada, keteknikannya juga ada gitu. Tapi memang kalau untuk tergantung ini sih bagiannya. Kalau formulasi lebih ke kimianya, analisis ke kimianya, terus nanti produksi, scale up itu keteknikan gitu. Dan penjabaran misalnya pengembangan dari keilmuannya juga lebih ke keteknikan seperti itu. Nah, buat kita yang mau tahu informasi lebih lanjut nih Bu dari Rekayasa Kosmetik gitu kan, itu bisa diakses atau dilihat di mana tuh untuk informasinya Pak? Oke, bisa follow IG-nya ya, Rekayasa Kosmetik ITERA itu kosmetik.itera. Iya benar. Di Instagram, kemudian kita juga punya akun YouTube ya, Kosmetik ITERA. Kemudian apa lagi Bu ya? Ya, banyak ya. Sebenarnya ya untuk saat ini masih melalui Instagram dan YouTube saja YouTube, seperti ya. itu. Soon mungkin nanti kita bikin TikTok dosa-dosa di Tera TikTokan. Boleh. Ya untuk mengenalkan lagi karena prodinya tadi masih sangat baru. Sangat ya. baru itu sih. Berarti nanti juga di prodi Rekayasa Kosmetik bakalan banyak belajar tentang brand kosmetik Bu ya? Ya sebenarnya tidak hanya brand saja, fokusnya sebenarnya banyak ya, karena memang kalau kita lihat ya untuk capaian lulusan atau profil lulusan dari prodi kita itu ya, kita tuh ingin profil kita tuh lulusan kita bisa di segala bidang gitu. Dari bidang bisa nanti jadi startup atau teknopreneur gitu, terus bisa jadi ahli formulasi gitu, jadi formulator kayak gitu, jadi analis, jadi dosen, bisa jadi pegawai di BPOM dan segala macamnya gitu ya. Jadi banyak keilmuan yang memang kita harus ngulik, nggak cuman hanya mengenai produk aja. Kalau produk aja kan fokusnya formulasi aja ya, tapi kita luas sih, nggak cuman sampai situ. Oke, kalau gitu terakhir nih dari Pak Angga dan juga Bu Tika, apa sih harapan kedepannya untuk program studi Rekayasa Kosmetik gitu Bu? Ya dari saya dulu ya. Ya boleh Pak Angga. Jadi harapannya adalah prodi ini atau program studi ini menjadi wadah untuk dilahirkannya ya lulusan-lulusan yang ahli di bidang kosmetik, sehingga ke depan Indonesia itu bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri ya, jangan kebanyakan impor atau kebanyakan perusahaan asing. Kalau bisa kita dari UMKM itu bisa mandiri begitu ya, kemudian menghasilkan produk yang berkualitas tidak kalah dengan global dan mampu menjual produknya tadi hingga ke luar negeri. Itu harapan saya. Oke, itu harapan dari Pak Angga nih. Kalau harapan dari Bu Tika nih? Ya kalau harapan dari saya sebenarnya dari segi lulusan ya, sebenarnya saya harapkan lulusan-lulusan kosmetik ini tidak hanya bisa mendapatkan kemampuan untuk diri sendiri, tapi juga bisa membangun UMKM yang ada di Indonesia dari segi kosmetik, yang nantinya bisa bergerak sebagai si konselor dan konsultan untuk UMKM yang ingin bergerak di bidang kosmetik, sehingga bisa memajukan kosmetik di Indonesia jadi lebih maju. Oke, harapannya juga hampir sama lah ya, intinya mengharapkan adanya kemajuan di bidang kosmetik yang ada di Indonesia. Iya, gitu. saya tambah sedikit boleh? lagi. Jadi juga kalau misalkan nanti lulusannya ini ya tidak hanya menjadi pekerja di suatu instansi, tapi juga bisa membuka lapangan kerja. Jadi kalau di kita kan belajarnya tuh mulai dari hulu ke hilir ya semuanya. Betul. Ya. Jadi bisa buka lapangan pekerjaan untuk
penduduk-penduduk di luar sana yang misalnya memang minim untuk bisa mendapatkan pekerjaan seperti itu. Berarti nanti dia mulai buat usaha di Iya bidang kosmetik benar, gitu Bu, ya ya. jadi startup gitu, Iya. jadi bisa membuka peluang pekerjaan. Itu Oke. lebih bagus sih. Berarti memang prospek kerjanya juga sangat Ya, luas itu benar cakupannya, nggak sekali. cuma kita jadi pekerja tapi kita juga bisa Jadi menjadi pembisnis, gitu. ya benar sekali. Oke, kalau gitu masih ada tambahan nggak nih Bu terkait rekayasa kosmetik dari Bu Tika dan juga Pak Angga nih? Ya, silakan Pak Angga. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan saja ya bahwa memang kosmetik ini merupakan produk yang komoditasnya itu sangat besar ya di global dan di Indonesia begitu ya. Jadi rugi sekali kita sebagai negara yang luar biasa ya sumber daya alamnya tidak mengambil peran dalam bisnis ini begitu ya. Jangan sampai kita cuma jadi konsumen saja. Ya bahkan lebih banyak impornya daripada ekspor, itu menyedihkan sekali. Itu pun ekspornya juga kebanyakan produk-produk yang sudah besar tadi ya seperti Unilever, kemudian P&G dan sebagainya. Jadi saya lihat ini kita masih memiliki peluang yang sangat besar dan jangan sampai peluang ini diambil oleh orang lain gitu. Itu saja. Kalau gitu kita bacain komen ya, ada masuk komen dari Itara Friend di rumah. Ini ada dari Naufal Hibat.h. Bener nggak sih lulus dari kosmetik bisa jadi glowing fisik dan masa depannya? Oh, jelas kalau masa depan jelas Betul. gitu. Kalau glowing udah pasti dong, kan setiap ngeracik produk kan pasti nanti bisa ditester. Betul, gitu. betul. Bisa dicoba. Bisa jadi mahasiswa ITER bisa glowing semua Iya gitu. benar. Ya. Meskipun masih panas gitu kan di ITER masih bisa glowing gitu kan. Bisa kita bikin formulasinya nanti. Betul. Terus ada lagi tadi saya baca kalau nggak salah, kira-kira ada nggak sih keahlian khusus yang harus kita kuasai untuk masuk rekayasa kosmetik gitu? Silakan Pak Angga. Ya, kalau keahlian khusus sebelum masuk ya misalkan ya sebelum masuk tadi mungkin sudah dijelaskan Bu Tika ya, background pendidikannya SMA IPA, kemudian SMK tadi ada beberapa SMK yang sangat cocok ya, misalkan industri, kemudian tata rias itu kan sudah terbiasa dia bergerak walaupun masih menggunakan ya, belum memproduksi. Kemudian setelah itu harapannya tadi setelah perkuliahan maka keahlian yang dimiliki adalah keahlian dalam bidang kosmetik yang mulai dari produksinya, kemudian mulai dari proses scale up-nya, kemudian proses pemasarannya, analisisnya. Jadi sebenarnya basic science-nya juga harus kuat nantinya di rekayasa kosmetik. Di samping tekniknya juga kita kembangkan di sini. Oke, seperti itu. Kalau gitu terakhir nih pesan buat calon mahasiswa baru yang nantinya mau memilih program studi rekayasa kosmetik sebagai pilihan untuk kuliah nih. Dari Bu Tika dulu boleh nih. Iya, sebenarnya ya adik-adik semua bisa mempersiapkan diri ya untuk bisa bergabung tidak hanya di rekayasa kosmetik ya, bergabung di ITERA itu ya, yang fokusnya memang ITERA itu kan saintek ya. Jadi bisa mempersiapkan diri dengan memulai mengulik, membahas-bahas soal-soal UTBK seperti Betul. itu ya. Dan itu bisa dimulai jauh-jauh hari, jangan ketika mendekati UTBK baru mengulik soal UTBK gitu. Jadi Betul. familiar. Kan kalau nggak kenal maka tak sayang ya. Betul, Jadi betul. adik-adik itu mulai dari tingkat kelas 2 itu udah boleh ngumpul-ngumpulin bentuk-bentuk soal UTBK kayak gimana, mulai dibahas sehingga nanti sesuai wujud impiannya. Seperti kata Soekarno ya, kalau mimpi itu mimpilah yang tinggi ya gitu ya, bukan karena takut jatuh, tapi nanti kalau misalkan gak kesampaian jatuhnya di antara bintang-bintang sesuai usahanya kayak gitu. Oke, mimpilah setinggi mungkin gitu Iya, kan. Kalau betul. jatuh bakal jatuh di Di antara bintang-bintang gak jatuh ketimpa tangga enggak gitu. Betul. Kalau dari Pak Angga sendiri nih pesan buat mahasiswa baru nih Pak apa Pak? Pesan untuk mahasiswa yang sedang bingung ya memilih prodi mana, pilihlah program studi yang Anda bisa mandiri jika Anda tidak dipekerjakan dimanapun. Itu saja. Oke, sangat singkat, padat dan jelas. Ya, betul. Karena kan tantangan global itu terus berubah ya. Iya, benar. Betul Pak, betul. Ada kalanya profesi itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi kalau bisa kita mandiri, kenapa Iya. enggak? Iya, Oke, benar. kalau gitu terima kasih nih buat Pak Angga, buat Bu Iya, Tika. terima kasih Siang-siang juga. kita udah Iya. ngobrol asik ya di ITERA Official. Kita live streaming membahas tentang program studi baru yang ada di ITERA, yaitu rekayasa kosmetik gitu. Oke, ITERA friend yang ada di rumah yang kamu lagi nonton ini ataupun nggak nonton nantinya dan kamu bisa nonton di YouTube-nya ITERA Official, kamu bisa aja langsung pantengin di IG-nya ITERA Official ataupun PMB yang kamu mau tahu nih lebih lanjut tentang prodi rekayasa kosmetik gitu kan. Atau bisa langsung akses di sosial media yang sudah dijelaskan oleh Pak Angga dan juga Bu Tika tadi. Kalau gitu, selamat untuk menunaikan ibadah puasa buat ITERA Friends semuanya. Jangan lupa tetap semangat siang ini ya, walaupun masih lama gitu ya bukanya. jangan bosan-bosan untuk terus pantengin konten-konten yang ada di ITERA karena pastinya bermanfaat untuk kamu semua. Kalau gitu,
Sekian dari aku Aris Munandar, mohon pamit, sampai jumpa di podcast Teras selanjutnya. Bye bye.